Kalau Roy Suryo CS tidak dihukum, Republik ini kisruh terus. Kalau nggak ada proses hukum, maka Republik ini akan kisruh terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Muhtar Official. Kali ini kita akan reaction video-video terbaru. Masih di polemik tudingan ijazah palsu kepada Bapak Jokowi yang sudah jelas keasliannya. Dan status Roy Panci CS tetaplah sebagai tersangka. Benar yang dikatakan oleh Bung David Panjung, kalau Roy Suryo tidak ditahan, maka bumi Indonesia akan kisruh terus. Dan mendekati persidangan, Roy Panci CS ini akan lari dari tanggung jawab atas tuduhan ijazah palsu kepada Bapak Jokowi, minta dihentikan kasus ini. Oke, tidak perlu berpanjang lebar, biar tidak gagal paham, kita tonton cuplikan video berikut ini. Kalau nggak ada ketukan palu di pengadilan nanti, maka asas kepastian hukum nggak akan dapat. Yang kedua, asas keadilan itu harus terpenuhi. Dua-duanya akan dapat. Tim Mas Roy sebagai orang yang tersangka, Pak Jokowi dalam hal ini sebagai korban difitnah, itu akan mendapat keadilan. Jadi asas keadilan itu akan putus ketika ada ketukan palu. Yang ketiga, asas hukum, asas manfaat. Republik ini harus diberikan manfaat hukum dari kebebasan berpendapat. Ada manfaatnya enggak? Kebebasan berpendapat artinya kan? Anda berhak menuduh bahwa itu palsu, tapi pada sisi lain Pak Jokowi punya hak pribadi untuk mempertahankan nama baik dan martabat beliau. Jadi di situ asas manfaat harus pendidikan ini harus proses ini harus memberikan pendidikan hukum pada generasi muda bahwa setiap bibir Anda yang salah yang memfitnah, menodai hak harkat martabat seseorang itu ada konsekuensi hukumnya. Makanya nanti ketukan palu itu akan menjadi pembuktian. Betul sekali guys ya, apa kata Bung David Panjung ini, kalau tidak ada ketukan palu atas kasus Roy Suryo yang menuduh ijazah palsu kepada Bapak Jokowi, ini tidak akan selesai. Dan perkataan Bung David Panjung ini membuat Roy gelojotan seperti cacing kepanasan. Dan tentunya Roy Panci ini sudah membayangkan bakal akan dimasukkan ke dalam penjara. Saya minta terhadap tersangka ini, tersangka ini untuk dilakukan penahanan. Nah, kemudian saya juga menyampaikan kepada jaksa penuntut umum, dalam hal ini kepada Aspidum Kejati. Agar apa? Agar Aspidum juga melaksanakan penahanan juga terhadap para. Ini permintaan dari pelapor Lex Sumana ya guys ya, agar Roy Suryo CS segera dimasukkan ke dalam penjara biar tidak terjadi kegaduhan di negeri Indonesia tercinta ini lagi. Dengan masuknya Roy Panci CS ini ke dalam penjara, tentunya negeri Indonesia akan menjadi damai kembali. Tersangka ini. Nah, apakah manuver-manuver publik seperti ini akan memberat posisi hukum mereka di mata penyidik? Menurut Anda, Pak? Benar sama Mas Roy, maaf ya. Sekarang Mas Roy ini dan kawan-kawannya kayak sepertinya hilang arah. Oh, enggak lah. Saya katakan hilang arah. No fokus lagi. Jelas fokus. Jadi satu juga udah mendesak ya. Kalau boleh saya katakan. Sebentar, Mas Roy. Boleh saya katakan. Perkara ini ibaratnya pertandingan bola sudah injury time. Oke. Sudah injury time. Saya ilustrasikan permain sepak bola ya, 90 menit. Injury time-nya udah masuk ini time setelah 10 menit. Udah masuk ke menit 98. Udah lewat 8 menit dong. Jadi apa maksudnya? Injury time-nya maksudnya. Jadi apa maksudnya? Mereka sudah kehilangan senjata tinggal lagi. 2 menit kalau bahasa. Nggak bisa, totalnya 90 menit, Pak. Bukan 100 menit. Ya udah masuk. Udah masuk tambahan 10 menit. Intinya kita paham maksudnya. Kita paham maksudnya. Menurut pendapat dari Bapak Jahmaja Girsang, pengacara dari Rismon Sianipar ini, Roy Suryo sudah kehilangan arah. Ibarat permainan sepak bola dari waktu yang ditentukan 90 menit dan sudah mendapatkan tambahan 10 menit. Roy Suryo tinggal ada waktu 2 menit lagi guys ya. Ibarat kata Roy Suryo ini nasibnya sudah di ujung tanduk dan tinggal menunggu hari Roy Suryo akan dijebloskan ke dalam jeruji besi. Masuk tahap tambahan 10 menit. Oke. Ya, dari 90 menit. Udah masuk ke 8 menit lagi. Tinggal 2 menit. Ini ilustrasi saya. Saya bukan menakut-nakuti. Permintaan bukan lagi permohonan tapi sebenarnya penegasan permintaan untuk kasus ini di stop. Itu adalah karena ini sebenarnya adalah hal yang harus dilakukan oleh hukum di Indonesia. Tanya kembali alasannya untuk dihentikan kenapa? Saya tanya balik. Ya kan? Iya. Saya tanya balik. Apa alasannya untuk dihentikan? Baca tentang aturan perundang-undangan yang ada. Kalau ingin RJ, baca ketentuan yang sudah dilakukan Pak Rismon seperti apa, yang dilakukan dulu Pak Egy Sujana.
Sebenarnya bisa mempelajari hal-hal itu. Kalau minta untuk dihentikan, kembali lagi saya menjawab pertanyaan itu, kembalikan lagi ke orang yang minta untuk itu dihentikan. Pernyataan Roy Suryo ini minta dihentikan kasus yang menjeratnya, itu Roy Suryo akan lari dari tanggung jawab atas perbuatannya memfitnah ijazah Bapak Jokowi asli dibilang palsu. Giliran sudah mendekati persidangan atau vonis dari pengadilan, Roy Suryo ketakutan dan minta kasusnya segera dihentikan tanpa melalui RJ. Hal ini dijawab tegas oleh Polda Metro Jaya melalui Kombes Budi. Perkara Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa, dalam waktu dekat kami akan merilis terkait tentang keputusan perkara tersebut sudah P21 atau belum. Tapi kita sama-sama berdoa yang yakin bahwa perkara akan kita umumkan. Dalam waktu dekatnya bulan ini, Pak? Ya pasti, ini masih tanggal berapa? Pasti dalam waktu dekat. Mengatakan, dan rektor itu udah banyak banget ngomong misalnya soal kelulusannya Jokowi, yang katanya kelulusannya tuh kalau nggak Oktober, November. Nih, data dari Minnesota. Ini clear. Data apa itu? Data nama dari nama dari Dr. Ahmad Sumitro. Di situ terus Ahmad Sumitro. Mbak, kalau kita ke luar negeri, bolehkah kita pakai paspor, kemudian paspor kita ganti-ganti nama, Sumitro, ditahan kita? Pasti nggak bisa. Itu kalau orang cerdas. Makanya ketika UGM mengatakan Profesor Ahmad Sumitro mengatakan pakai OE atau U itu sama saja. Nggak mungkin, itu berarti bohong. Dasar Roy Panci ini seorang yang bermulut besar dan orang yang paling ngeyel di muka bumi ini. Dari pihak UGM sendiri sudah mengatakan penyebutan nama Sumitro dengan Soemitro itu sah menurut pihak UGM sendiri, lembaga yang berwenang atas ijazah Bapak Jokowi. Tapi Roy Panci ini masih mempermasalahkan penulisan nama Sumitro dengan Sumitro ya guys ya. Dan ini jawaban dari Rektor UGM itu sendiri. Menyusun skripsi di bawah bimbingan Bapak Ahmad Sumitro. Penulisan nama Sumitro dikenal dalam dua bentuk, yaitu Soemitro menggunakan OE dan Sumitro menggunakan huruf U. Dan kedua ejaan tersebut sah, serta digunakan dalam dokumen resmi. Merasa bahwa ijazah nggak benar, UGM-nya minta pertanggungjawabannya. Termasuk Roy Suryo, UGM-nya minta pertanggungjawabannya, bukan Jokowi. Betul sekali guys ya. Apa kata dari Bapak Rocky Sitohang? Dia sah memegang sertifikat itu. Kalau kau tidak terima, tuntut ke sana, bukan bapak itu yang dituntut. Nah, kembali lagi, salah makan obat lagi kan. Nah nih, berkas perkara Roy Suryo CS, saya minta tolong kerja siang malam untuk meneliti berkas perkara, dan apabila dinyatakan lengkap, segera sampaikan kepada Polda Metro Jaya bahwa berkas perkara telah dinyatakan lengkap. Seperti itu, agar tersangka dan barang bukti bisa segera di tahap 2. Terima kasih. Jadi narasi-narasi yang saya anggap narasi-narasi bohong, narasi bohong, ya, karena sedikit-sedikit dia bilang bohong. Nah, saat ini kami bilang bohong. Roy Suryo bohong. Gitu. Jadi sedikit-sedikit kata bohong terus itu juga adalah satu bukti counter bahwa apa yang disampaikan teman-teman, bahwa bagaimana entertainer terhadap podcast, kemudian yang mana yang dikatakan tindak pidana, itu harus detail, ya. Nah, jadi kita hadapi semua pelaporan yang memang saat ini saya sampaikan ini pertama kalinya saya sampaikan bahwa semua laporan yang telah dilaporkan baik itu YouTuber Nusantara dan teman-teman yang lain, baik itu relawan, itu berjalan sesuai dengan arah pemeriksaan dan kami kooperatif, ya, kami kooperatif. Kami tidak. Bang Ade Dermawan sangat marah sekali atas kebohongan Roy Panci yang melaporkan Ketua YouTuber Nusantara Bapak Anggri Fahnani guys ya. Kata Bang Ade Dermawan, laporan Roy Panci ini ke pihak Polda Metro Jaya semuanya adalah kebohongan yang dibuat oleh Roy Panci atas laporan terhadap Bapak Anggri Fahnani. Ada mengatakan kami nggak mau menjawab, kami nggak mau. Oh, nggak begitu. Bahwa kami betul-betul mempertimbangkan setiap jawaban, mengcounter setiap pertanyaan dari penyidik yang walaupun ini bersih tegang banget ya. Nah, ini laporannya ya, kita hadapi dengan tentunya mengcounter dengan alat bukti. Nah, sekarang bisa saya serahkan sama terperiksa ya. Terperiksa saat ini statusnya. Beliau adalah Pak Anggri Fahnani. Derasnya arus informasi, isu ijazah ini berkembang. Tuduhan ini tidak pernah benar-benar hilang. Dan nama Bapak Joko Widodo diseret-seret terus. Isu ini sudah dibahas, dibawa ke forum-forum, ke podium-podium, ke panggung-panggung televisi nasional, rakyat bersuara, diperdebatkan.
Dipanggilkan banyak ahli-ahli untuk memperbincangkan isu ini. Bahkan sudah dijawab oleh yang berwenang, oleh lembaga yang mengeluarkan ijazah, oleh rekan-rekan alumnus, oleh Bareskrim, dan isu ini sudah masuk ke ruang-ruang pengadilan. Tetapi kenapa isu ini tidak berhenti? Ini fakta atau hanya sekedar cerita yang dipelihara? Di era digital seperti Betul ini, sekali Geza. kembali Apa ditemukan kata dari fakta. DJ Anak Jenderal ini? Isu-isu yang dipelihara oleh gerombolan Roy Panci ini semuanya adalah kebohongan. Tujuannya adalah untuk menjatuhkan reputasi dari Bapak Jokowi. Isu ini menjadi sebuah isu yang abadi. Isu ijazah ini mungkin bukan lagi soal dokumen, tetapi bagaimana sebuah narasi bisa hidup lebih lama dari faktanya. Ketika satu isu terus disebar melalui video, pesan berantai, atau media sosial, ia perlahan terlihat seperti kebenaran. Padahal bisa jadi itu hanyalah pengulangan-pengulangan yang disengaja, yang dibiayai. Ada tokennya. Pengulangan ini tanpa verifikasi, tentunya. Dan akhirnya ini bukan soal Bapak Joko Widodo. Ini tentang kita semua. Kita terlibat di dalam keabadian isu ini. Apakah kita bagian dari penyebarannya? Atau bagian dari pencari kebenaran? Dalam demokrasi, kritik adalah hal yang sehat. Semua pemimpin boleh bahkan harus diawasi, harus dikritisi. Namun ada garis yang jelas. Kritik berbasis data yang bisa diuji. Fitnah adalah tuduhan tanpa bukti. Kasus ijazah Pak Jokowi, kenapa saya sering menyebutnya sebagai fitnah? Karena sampai detik ini mereka tidak punya bukti. Betul sekali Geza. Apa kata dari DJ Anak Jenderal ini? Sampai sekarang Roy Panci tidak ada bukti atas kepalsuan dari ijazah Bapak Jokowi. Dari mereka sendiri. Mereka memaksakan pendapat mereka kepada publik agar publik percaya pada mereka. Padahal tidak ada satu bukti pun yang menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Kalau ijazah Pak Jokowi terbukti palsu, tentu sudah jauh-jauh hari Pak Jokowi akan dinyatakan sebagai orang yang melakukan penipuan dan pemalsuan. Karena membuktikan ijazah seseorang asli atau palsu itu sangat mudah. Tidak bertele-tele seperti yang dinarasikan oleh kubu Roy Panci. Betul sekali. Terus disampaikan, terus dinarasikan, terus dilemparkan ke ruang-ruang publik tanpa bukti yang sah, maka itu bukan lagi kritik, melainkan pembentukan persepsi. Orang-orang yang meyakini Pak Jokowi ijazahnya palsu adalah korban dari persepsi yang mereka ciptakan. Sudah berkali-kali pihak yang berwenang baik dari lembaga UGM maupun dari pihak kepolisian mengklarifikasi tentang isu ijazah ini. Klarifikasi dari lembaga-lembaga tersebut adalah klarifikasi yang sah. Sehingga seharusnya isu tentang ijazah ini sudah selesai. Tidak perlu lagi menjadi bola yang sengaja dilempar-lemparkan. Isu ini sudah masuk ke ranah hukum, sedang berproses. Ada pemeriksaan, ada institusi yang bekerja, namun narasi tetap berulang. Kalau sebuah tuduhan terus diulang-ulang, tanpa bukti baru, apakah itu pencarian kebenaran? Seperti yang mereka klaim, mereka menyebut bahwa mereka adalah pejuang kebenaran. Atau penggunaan persepsi. Kata para pembenci ini dari kubu geng Panci, tidak pernah ada bukti yang benar-benar meyakinkan publik. Padahal dalam sistem negara, pembuktian tidak dilakukan di media sosial. Ini yang dilupakan. Mereka menyajikan pembuktian di media sosial. Padahal pembuktian ini dilakukan di tempat yang semestinya, yaitu melalui mekanisme resmi. Publik sudah dilenakan oleh narasi yang diulang-ulang terus oleh kubu Panci ini. Sehingga pembuktian yang resmi di lembaga-lembaga yang resmi dianggap tidak berlaku. Dan ini sungguh penyesapan. Dokumen-dokumen yang diserahkan oleh kubu Bapak Jokowi diperiksa dengan teliti. Ketika pemeriksaan selesai tentu akan ada laporan dari pihak kepolisian. Dan itu sudah dilakukan. Tetapi sekali lagi, kubu pembenci ini menyesatkan pikiran publik dengan mengatakan bahwa apa yang dilaporkan oleh lembaga yang resmi itu adalah tidak sah. Artinya bahwa kubu pembenci ini dari kubu Roy Panci ini memang sengaja menciptakan sebuah framing bahwa hanya mereka yang boleh membuktikan tentang ijazah Pak Jokowi. Demikian video-video singkat ini. Setelah diambil kesimpulan, Roy Panci CS ini mendekati persidangan, Roy Panci akan lari dari tanggung jawab atas perbuatannya memfitnah Bapak Jokowi yang mengatakan ijazah Bapak Jokowi asli dibilang palsu. Tapi hingga detik ini Roy Panci CS belum bisa membuktikan atas kepalsuan dari ijazah Bapak Jokowi itu sendiri. Dan giliran mendekati sidang, Roy Panci ketakutan dan akan lari dari tanggung jawab atas perbuatannya. Terima kasih telah menonton video-video singkat ini. Semoga kita semua diberi kesehatan, keberkahan, dimudahkan di segala urusan, dilancarkan rezekinya dari segala penjuru. Tentunya sukses selalu untuk kita semua. Salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.